berkemajuan. Bahagia sudah pernah dibahas di sesi yang lain. Tenang juga sudah. Sukses juga sudah. Bahkan kita sudah berikan pilihan, ya, awas kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nah, tuh kan, dah itu lain waktu. Ini sekarang kita keluarkan yang ini saja, berkemajuan. Bagaimana menjadi seorang muslim tapi dia bisa berkemajuan? Pertama, apa definisi berkemajuan yang diisyaratkan dalam Al-Quran? Karena banyak sekarang orang-orang mempraktikkan berkemajuan, termasuk dalam ibadah, apalagi saat Ramadan. Awal-awal orang sholat penuh, begitu pertengahan safnya berkemajuan, maju ke depan, begitu habis. Nah, apa yang dimaksud berkemajuan dalam pandangan Al-Quran? Kita buka dulu Quran surah kedua ayat ke-30, paling kiri sebelah atas di Mushaf Al-Baqarah ayat 30. Ini sangat penting, saking pentingnya diumumkan langsung ke alam malaikat. Malaikat diminta mengetahui oleh Allah, kalian mesti tahu nih kata Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Allah menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad SAW, saya sampaikan kepadamu, pahami, dalami, ingat. Ketika Rabbmu menyampaikan, menyosialisasikan pada kalangan malaikat, ini pakai nun taukid, saya pastikan kata Allah, saya kuatkan pada kalian, saya ja'ilun fil ardi khalifah, akan memberikan misi, menjadikan di bumi bukan di langit. Sosok yang sudah saya ciptakan yaitu Adam, saya akan berikan misi, tugas sebagai khalifah di bumi, bukan di langit. Tugasnya Adam di bumi. Anak cucunya kita dikenal dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ketika disebutkan Bani Adam, dilekatkan dengan nama Adamnya, berarti fungsinya pun melekat pada kita sebagai anak cucunya. Kalau Adam khalifah, kita pun khalifah. Adam diberikan misi, misinya sama dengan yang diberikan kepada kita. Hanya perbedaannya statusnya. Adam nabi, kita bukan. Innallaha astafa Adam. Itu dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, paling kiri sebelah atas. Innallaha astafa Adam. Allah telah memilih Adam sebagai nabi. Jadi Adam bukan manusia biasa, tapi juga nabi. Kita anak cucunya yang sekarang ini sama-sama manusia, tapi bukan nabi. Awas, hati-hati ya. Ada yang nabi di sini? Oh, saya harus berdiri untuk memastikan. Tidak ada? Alhamdulillah. Ya, dah. Mudah-mudahan cukup persoalan itu. Karena masalah terbesar di Jawa Barat itu, hampir setiap bulan itu ada nabi baru. Dia sekarang terakhir di Garut, Sensei, ngaku Rasul tuh kemarin. Sebelumnya Subang. Itu nabinya jualan tiket surga satunya 2 juta. Masya Allah. Ya sudah, kalau ada yang begitu, kata Nabi singkat kalimatnya, la nabiyya ba'di. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, tinggal pakai la tidak. Cuman makna ilmu nahunya banyak. La di situ bisa nafi itu tepikan, naqsi berkurang. Jadi kalau ada yang masih ngikut, naqsi berkurang keimanannya di hadapan Allah. Kalau dipertahankan, nahyi dilarang dia masuk surga. 3 ini, ingat baik-baik. Kalau ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, katakan la, tidak. Kalau ngotot, maka nafi, tolak, nafsi berkurang imannya, nahyi bahkan bisa dihilangkan dari status calon penghuni surga. Ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan sering saya katakan, bukan ngaku nabinya, dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, Sensei ada pengikutnya. Padahal didiagnosis oleh ke medis itu punya penyakit di kejiwaan. Anda bayangkan orang sakit jiwa ngaku nabi ada pengikutnya. Tuh. Itu yang saya bayangkan, yang ikut itu sehat enggak gitu. Jadi ini bukan bicara orang punya penyakit jiwa datang ke TPS ngaku nabi. Tuh, ada yang ikut. Itu yang paling aneh tuh, itu suka macam-macamnya luar biasa. Dulu masih agak mendingan, dan mendingan dalam konteks yang salah, tepikan, gak benar. Pelatih bulu tangkis AM ngaku nabi, tangkap sama polisi, tanya kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Tuh bingung nggak? Orang ke Bogor dapat talus, dia dapat wahyu tuh.
Udah selesai masalah itu. Rancekek gak mau kalah. Rancekek tukang cukur. S inisialnya. Ngaku nabi, ada pengikutnya. Itu yang bikin bingung tuh begitu. Ada standar, wajah kita ngerti ini salah, kenapa ada yang ikut. Jakarta memang gak pengen ketinggalan juga. Kalau sana Nabi, Jakarta lebih tinggi level ibu kota negara. Malaikat LE dulu yang waktu lalu gubernur dia minta izin sama gubernur dulu mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Luar biasa. Tangkap polisi. Tuh, saya sering katakan polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap. Dukung lah. Sini. Nah, Adam nabi, kita bukan. Adam diberi risalah. Apa risalahnya? Sebagai manusia dia jadi khalifah. Sebagai nabi diberikan bekal. Bekalnya langsung diajarkan Allah. Kalau kita manusia karena bukan nabi ditanamkan potensi tapi memiliki risalah yang sama. Apa itu? Khalifah. Adam nabi punya risalah memperbaiki pribadi. Kalau nyampaikan pada orang jadi rasul. Kita nabi bukan, rasul bukan. Perbaiki diri kita, tingkatkan potensi jadi khalifah. Apa diantara makna khalifah? Banyak. Silahkan buka kamus-kamus bahasa Arab. Ada yang mengartikan menggantikan. Khalifah, sifat saling menggantikan. Bukan menggantikan jin atau makhluk yang lain. Karena Adam itu ketika diturunkan disebut sebagai manusia pertama yang turun ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Ya, qulna bitu minha jami'a. Sekarang kalian turun, tugasnya dimulai. Karena sebelumnya diberikan training. Di mana? Surga. Surganya bukan surga yang akan kita diami. Tapi surga tempat Adam untuk belajar tentang kehidupan di bumi. Apa buktinya? Surga kita nggak ada ujian lagi. Surga Adam ada ujiannya. Ada larangan, ada perintah. Mana dalilnya? Quran surah 2 ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Perintah, wala taqraba hadhihi syajarah. Larangan, ujian. Fatakuna minadh dhalimin. Surga kita nggak ada perintah lagi, nggak ada larangan lagi. Nggak ada yang dilarang. Di sini khamr dilarang, judi dilarang. Nanti saat ke surga silahkan khamar yang paling nikmat, yang paling ada dan sifatnya sudah tidak memabukkan. Air susu yang paling indah, kenikmatan aktivitas semua tidak ada. Yang haram-haram hancur semua di dunia. Masuk ke alam akhirat semua nikmat. Awas jangan salah kesimpulan. Kenapa minum memabukkan khamar? Ini minuman surga. Bukan. Awas tuh, awas. Itu salah-salah pemikiran itu. Ya, dia tersesat di jalan yang salah. Awas. Paham ya? Jadi yang seperti itu jangan kadang-kadang dipahami logika tapi salah paham, salah masuk di situ, keluarkan pemahaman seperti itu. Masuk, datang, diberikan segala kenikmatan. Cuma surganya Nabi Adam ada ujian. Di situ ada perintah, ada larangan, diuji. Diperkenalkan, diperintah, dilarangkan, dimusuh. Apa dasar semua itu? Untuk menjadi bahan ketika turun ke muka bumi. Seperti inilah bentuk perjuangannya. Diinfokan, kalau berbuat salah kemudian begini cara kembalinya. Turun ayat tobat. Kalau kalian berbuat salah maka terbuka aurat. Aurat yang dimaksudkan bukan sifatnya hanya aurat terbuka secara fisik, bukan. Rasa malunya mulai terbuka kemudian. Yang tadinya tertutup mulai dibuka. Semua pengen, semua ini, semua itu. Maksiat mulai dikerjakan. Jika anda sudah menjauh dari Allah maka hidupnya akan sempit. Turun ayat, terpisah jauh dan sebagainya. Itu contoh khalifah. Tapi disebut sebagai khalifah akan saling menggantikan. Adam wafat, datang yang lain. Yang lain wafat, datang yang lain. Begitu Adam turun ke muka bumi, kulna bitu minha jami'a. Turun Adam, manusia pertama turun. Pisah dengan Hawa. Adam konon disebutkan turun di wilayah Asia Selatan, dekat-dekat India kata para sejarawan. Hawa di wilayah sekarang disebut dengan Saudi, wilayah Jeddah. Ya, jika anda insya Allah haji atau umrah, berangkat ke sana, ke Jeddah nanti ada masjid di sana, Masjid Ar-Rahmah yang sering disebut dengan Masjid Terapung. Sedikit anda berjalan sekitar 250 meter, di situ ada belokan, ada perempatan, sebelah kanannya itu ada wilayah yang disekat dengan batu bata, ya warna merah marun di situ. Ya begitu disekat ada tulisan Makbarah Hawa. Ini kuburannya Sayyidah Hawa. Tapi kata para sejarawan lokal itu bukan kuburan, tapi tempat Hawa pertama diturunkan dan beraktivitas. Jeddah, makanya disebut dengan Jeddah. Jeddah asalnya, neneknya para manusia. Adam wilayah Asia Selatan, konon India. Berpetualang mereka berdua, mencari. Tiba-tiba di satu tempat terlihat dari jauh. Saya kayaknya kenal. Gitu. Saya kayaknya tahu dia. Saya kayaknya kenal betul gerakannya. Pantas kenal kan di bumi belum ada orang pada saat itu, cuma berdua. Ya, ketemu. Dari jauh, sesuatu yang dikenali disebut dengan Arafah. Sifatnya disebut dengan Arafah. Banyak disebut dengan Arafat.
Riwayat mengatakan disebut dengan Arafat karena Allah memberikan pengajaran manasik pada Nabi Ibrahim. Riwayat lain mengatakan karena Adam dan Hawa saling mengenal pada saat itu dari kejauhan. Naik ke atas bukit, bukit disebut dengan Jabal. Begitu naik mengetahui inilah pasangan saya yang terpisah karena bermaksiat dulu kepada Allah sehingga terpisah dari nilai kebaikan. Maka turunlah puncak kerinduannya. Puncak kerinduan yang paling dalam disertai dengan kasih sayang disebut dengan rahmah. Maka sampai saat ini tempatnya disebut dengan Jabal Rahmah. Teman-teman, itu khalifah. Yang kedua, makna khalifah itu bisa sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Yang ketiga, sesuatu yang menampilkan kemakmuran dan kemajuan. Ini dia. Jadi sifat majunya disandingkan dengan sifat sukses. Makmur, apa itu makmur? Sesuatu yang bermanfaat. Makmur itu bukan rame, awas hati-hati. Dari kata amara ya'muru. Awas, innama ya'muru masajid Allah. Quran surah 9 ayat 18. Sungguh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu terbatas. Apa itu makmur? Bukan rame. Kalau cuma bikin rame, jangankan di masjid, stadion rame itu. Pasar rame. Apa bedanya rame di masjid dengan di luar pasar dan stadion? Di masjid itu ramenya dengan hal yang bermanfaat. Amara ya'muru, makmur, hal yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ke masjid, lakukan hal-hal yang bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, kumpulan yang bisa menyusun segala kegiatan yang bermanfaat untuk aktivitas di masjid. Manfaat. Kata dasarnya dari kata al-umru. Umru itu sesuatu yang melahirkan manfaat. Anda ditanya, berapa umurnya? Umur itu bukan sekadar menunjuk pada usia, karena usia batasnya disebut dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat punya batas usia disebut ajal. Kalau sudah tiba ajalnya nggak bisa milih. Mau bapak duluan, saya belakangan, bisa. Mau ditukar, saya belakangan, Anda duluan, mungkin. Atau saya duluan setelah Anda, bisa. Gitu. Kita nggak bisa milih. Memang begitu ketentuannya gitu kan. Kalau sudah begitu nggak bisa milih. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya, nggak bisa maju, mundur nggak bisa. Jadi kalau ada orang bunuh diri, nggak ada kerjaan. Bilangin sama orang-orang yang dalam hatinya tersirat untuk bunuh diri, kamu nggak ada kerjaan. Kalau udah meninggal, meninggal aja. Jadi kalau dia berusaha pun belum tiba ajalnya, cuman keselak doang, hidup lagi. Ngapain bunuh diri? Nggak ada kerjaan. Kalau sudah tiba ajal, nggak bunuh diri pun meninggal juga. Wafat. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara mengisi waktu supaya wafatnya bermanfaat, tenang, nyaman. Maka disebut cara mengisi waktunya dengan nama umur. Umur, al-umru, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi kalau antum ditanya berapa umurnya sekarang? Alhamdulillah 50 tahun. Pertanyaan terberatnya adalah selama 50 tahun itu sudah berapa banyak menghasilkan manfaat dalam hidup? Matanya berapa kali melihat yang bermanfaat? Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat? Kakinya berapa kali melangkah pada yang bermanfaat? Al-umru. Kalau kita kumpulkan maknanya manfaat, sukses, maju dan sebagainya, maka secara singkat disebut dengan khalifah. Nah, jadi kalau kita diminta maju, ayo maju dalam konteks menghasilkan nilai-nilai perkembangan yang baik. Yang kemarin harus beda dengan yang sekarang. Kalau dulu misalnya pembangunan seperti ini, nanti ke depan rencanakan yang lebih bagus. Dulu pakaiannya begini, sekarang seperti itu. Dulu orang-orang tidak pakai jas, sekarang pakai jas. Dulu belajar di lantai, sekarang pakai kursi. Dulu alat-alatnya menggunakan alat-alat tinta yang diambil dari yang macam-macam. Ada yang bahkan tempat penanya dari bulu ayam, dari macam-macam, sekarang ganti. Ada tinta yang diciptakannya, ada macam-macam. Ada kemudian penanya, ada segala jenisnya. Bahkan sekarang ada gadgetnya, tinggal klik aja, tinggal tulis. Ada ustadznya banyak, sampai ke ustadz Google, ustadz ini, ustadz itu. Ada semua perangkatnya, maju. Tapi kemajuan ini ada sifat dalam Al-Quran. Kemajuan yang menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Jadi kalau cuma maju sekedar maju tapi merusak dengan kemajuan itu bukan sikap seorang muslim yang berkemajuan. Karena nanti ada yang maju, alat-alatnya canggih, militernya hebat, kekuatan politiknya dahsyat, ekonominya paling luar biasa, yang pintarnya banyak. Tapi semua kemajuan itu dijadikan untuk menghancurkan orang lain. Datang ke Afghanistan, hancurkan. Datang ke Irak, hancurkan. Datang ke ini, hancurkan. Datang ke itu, hancurkan. Orang ekonomi mau maju, serang, hancurkan. Itu bukan tipikal muslim berkemajuan. Karena semua berkemajuan yang diberikan dasar-dasar keterangan Al-Quran akan membawa maslahat dalam kehidupan. Jadi kalau Anda membuat tema seperti ini, sekolah ini maju, persyarikatan ini maju, atau organisasi yang lain kita maju, tapi kemajuan itu tidak membawa maslahat dalam kehidupan, maka ada yang salah dalam klaim kemajuan itu.
Jelas? Dua, bagaimana sifat kemajuan itu dibenarkan oleh Al-Quran? Ingat, dalam kata khalifah ada fungsi yang memberikan jalan, yaitu Allah. Kemajuan, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kesuksesan. Semua itu didesain bukan hanya melahirkan maslahat dunia, tapi mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda membangun pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, jangankan kita, Firaun udah bisa. Sampai sekarang bertahan. Namrud jagoan, monumennya ada sekarang. Tapi apakah itu membuat pengaruhnya menjadi dekat dengan Allah? Tidak. Statusnya tidak punya update di hadapan Allah. Tidak ada. Nggak naik dia. Maka itu ketika Allah menciptakan Adam, ditugaskan untuk membangun fungsi kemajuan di bumi. Bumi mesti maju, makmur, penuh manfaat. Ada nilai kebagusan, ada nilai kesuksesan. Makanya malaikat gak ditugaskan, karena malaikat tidak punya unsur itu. Malaikat itu sifatnya statis, diam, tugasnya cuma satu. Apa yang diciptakan untuk itu yang dikerjakan, gak bisa tukeran pada yang lain. Misal, ada malaikat ahlinya ahli tasbih, tahmid, takdis. Quran surah kedua, yang ayat 30 itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia tugasnya tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada malaikat tugasnya nurunkan rizki, Mikail. Quran surah 2 ayat 98 itu. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala. Di riwayat waras bisa dibaca dengan Mikail. Orang barat ngambil nama itu. Michael, Mikail, Michelle. Istrinya Obama dulu Michelle. Ya? Ada Michael Schumacher. Ya? Ada lagi Mikail, ada. Itu sebenarnya nama-nama yang dilekatkan pada malaikat. Tugasnya menurunkan rezeki. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Tugasnya nyebutin nyawa aja. Nyebut nyawa. Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut. Hei, katakan pada mereka, setiap jiwa itu akan diwafatkan. Wafat itu dari bahasa Al-Quran, yatawaffakum. Siapa yang mewafatkan? Malakul maut. Datang bawa maut tuh kepada setiap jiwa. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau orang belum datang maut, namanya mayit. Quran surah 39 ya, ayat 30 paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun. Mayit. Kalau mayit ada tasdidnya, ini belum meninggal. Baru CM, calon meninggal. Ya, calon meninggal. Ya jangan tersinggung kalau disebutkan mayit ya. Iya, sama kayak Ustaz. Mayit akan wafat. Kalau sudah kedatangan malakul maut, datang maut, dicabut di tasdidnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, cabut jadi bulatan, sukun, sakinah. Sukun, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Sukun itu tenang. Sudah selesai. Kan makanya kalau kita baca Quran ada sukun, mati kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sukun. Kenapa dibaca panjang? Karena ada sesuatu yang baru, yaitu sukun. Padahal harokatnya fathah tadinya. Nah, tapi karena dibaca sukun, baru sukunnya arid karena sukun, lis sukun, maka dibaca panjang. Mad arid disukun. Dibaca panjang karena muncul sukun yang baru. Mati bacaannya. Mati. Jadi kalau sudah diambil jadi sukun, ada bulatan. Kalau sudah mayit tidak ada tasdidnya secara bahasa, mayitun artinya sudah wafat, sudah tidak ada nyawanya. Makanya dulu tuh ada orang-orang Jepang, Susuke Watanabe, bikin film namanya Dragon Ball, ditulis jadi komik dulu, jadi film. Begitu sudah Piccolo Kamehameha, itu kan, Son Goku Kamehameha, maka musuhnya langsung kemudian tewas, kemudian dia muncul di atasnya ada bulatan, bulat. Itu tandanya sudah nggak ada dari Kamehameha dia. Lalu begitu. Saya jarang nonton begitu, cuma saya suka baca. Nanti jadi nerangin ke anak-anak tuh mudah. Yang suka begitu saya terangkan. Ini kaitannya di ayat Qurannya begini, seperti ini, seperti itu. Saya hafal saya. Apalagi dulu Satya Baja Hitam, Kotaro Minami namanya. Dia berubah, RX, Bio, ya pedangnya pedang matahari, terus tendangan maut, belalang tempur. Hafal saya. Ya. Apalagi Marimar, Pulgoso gitu kan. Hafal saya udah. Anjingnya Pulgoso ketemu dan dititipkan pada seorang di desa itu, dirawat oleh 2 orang, dan setelah itu dia dinikahi oleh seorang pesepak bola itu kan, terus bapak ibunya nggak setuju. Setelah itu sampai dia pindah, ternyata dia dititipkan oleh seorang yang sangat kaya raya, lalu dia membalas semua perlakuan itu. Saya hafal saya. Ya. Cuma orang nggak paham kalau itu misi pertama untuk menampilkan nilai-nilai yang menjauhkan dari nilai keislaman. Banyak misinya. Itu sama dengan pemeran Maria Mercedes. Ya, Maria Mercedes Acevedo, Ispamora dan sebagainya. Saya hafal itu loh. Udah main sirkus ya loh itu. Kenapa nyambung ke situ? Sini. Paham Ferguson? Aduh, ada begitu saya bilang Ferguson ditulis anjingnya Marimar. Bukan, anjing Marimar itu Pulgoso.
Iya, Ferguson. Di antara nama Ferguson itu pelatih Manchester United yang dulu, Alex Ferguson. Ya, disingkat jadi Fergie. Kadang-kadang dipanggil Ferguson. Ya, sekarang sudah pensiun tapi sering mengamati. Sekarang Jose Mourinho. Tapi sedang menurun lah. Yang urutan kelima 6 kemarin itu. Tapi nanti mau ketemu Liverpool, saya tahu itu ya. Ya. Liverpool nomor 1 sekarang karena Manchester City kemarin kalah oleh Chelsea 2-1, jadi itu naik dia ke atas. Cuma kalau dia menang sekarang dia naik lagi tuh. Saya hafal saya. Juventus kalah saya hafal kemarin tahu. Tapi saya nggak nonton. Itu masalahnya. Anda yang nonton sampai ninggalin tahajud, kenapa? Kenapa? Kan besok bisa dilihat lagi apa yang Anda banggakan sih? Apa yang Anda banggakan? Tahajud saya sholat, main futsal saya ikutan, ditanya saya jawab. Anda nonton tahajud enggak? Ditanya enggak tahu. Maunya apa? Berkemajuan. Aduh. Sampai batuk. Ayo. Bagaimana caranya supaya saya bisa berkemajuan? Saat yang bersamaan, saya bisa memberikan maslahat dalam kehidupan dunia dan mampu menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Ini konsepnya. Bagaimana caranya? Maka ternyata Allah tidak memberikan tugas tanpa bekal. Dibekalilah dengan perangkat yang dengan perangkat itu mampu menggapai akan misi yang telah dititahkan. Maka bekal pertama dari sekian bekal yang disebutkan dalam Al-Quran, kita bahas dulu bekal yang satu ini karena ini pun butuh waktu setengah sampai dengan 1 jam. Satu bekal itu. Sedangkan bekalnya ada 10. Anda bayangkan tuh. Nah, 1 Quran surah kedua ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Bekal pertama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Tadi ingat yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah siapa? Adam. Manusia. Bukan malaikat. Malaikat statis. Nyebut nyawa, nyawa aja. Turunkan wahyu, wahyu aja. Gak bisa. Jadi gak punya ide. Gak punya inisiatif, gak bisa mikirin, bikin gedung nih, gak sempet saya lagi tasbih. Ya, bikin sekolah, gak bisa, lagi nyebutin nyawa, sibuk. Dan gak bisa tukeran. Sejengkel-jengkelnya malaikat maut pengen nyabut manusia yang paling zalim, gak bisa dia tuker. Jibril, saya bosen orang ini nyebelin banget, kamu aja yang cabut nih, gak bisa. Dan mereka gak punya nafsu, makanya gak punya selera. Warna gak punya selera. Ya, makanan gak punya selera. Sekarang kan banyak seleranya. Silahkan lihat, bikin bisa apa-apa, bahkan kreatif namanya. Datang orang Minang, bikin restoran pagi sore. Ada yang datang lagi, udah ada pagi sore, siang malam. Bikin lagi. Ada yang ketiga, wah pagi sore udah ada, siang malam ada, bikin begadang. Ada. Jadi kreativitas itu ada, malaikat gak bisa. Gak punya nafsu. Tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas. Makanya diberikan bekalnya pada manusia. Karena malaikat tidak bisa menunaikan tugas itu. Bangga kita, benar tugas malaikat diminta sujud hormat kepada kita. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya perjelas bekalnya. Kita teruskan. Berkemajuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lihat sini. Itu saya terangkan, tapi saya mohon izin boleh saya hapus yang ini? Ya, supaya nanti saya tuliskan bisa lebih kelihatan. Bismillah. Ya, saya hapus dulu. Nah inilah muslim berkemajuan. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Oh, Masya Allah. Panitia cuma bisa bikin tema aja. Ya. Nah sini. Kita lihat. 1. Wa'allama Adam. Sifatnya segarisi. Al-asma. Kullaha taukid, Masya Allah. Bisifatil ammah. Bekal pertama itu bukan harta. Bekal pertama bukan tahta. Bukan pertama anugerahnya, bekalnya bukan rasa-rasa yang membangkitkan satu kebanggaan. Tapi bekal pertama adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ini bekal menjadi khalifah. Orang yang punya misi kebajuan dengan risalah suci menghasilkan kebahagiaan, sukses, makmur kehidupan di 3 alam. Dan Allah langsung mengajarkan, allama, langsung mengajarkan kepada Adam. Al-asma'a kullaha. Ada yang mengartikan arti pertama secara tekstual, letterlek, semua nama-nama, Masya Allah. Nama-nama, kata benda asma jamak dari kata ism.
nama-nama benda di mushaf disebutkan nama-nama benda semuanya. Kulla semua, semuanya tanpa kecuali. Kalau sudah ada kullun berarti semua. Kullu man fil masjid wa ma haulaha yu'minuna billah. Semua orang yang di masjid dan sekitarannya beriman kepada Allah. Kalau sudah kullun, maka tidak ada yang tersisa. Semuanya tanpa kecuali. Saya mau tanya begini, maaf ya. Ini pertanyaan pertama. Allah mengajarkan pada Adam semua nama-nama benda. Saya mau tanya pada Anda, kan sebelum Adam diciptakan, bumi duluan diciptakan. Bumi dulu. Langit sudah ada, bumi baru Adam diciptakan. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah kedua ayat 29. Paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ilas sama. Dia telah menciptakan semua yang ada di bumi semuanya untuk kamu. Jadi sudah ada duluan. Dicipta sempurna seluruhnya. Nah, pertanyaan saya, bumi sudah ada. Nama-nama benda di bumi sudah banyak. Hewan, tumbuhan, tanah, mineral, ini itu dan sebagainya. Langit ada, benda-benda langit juga tidak kalah banyak. Asteroidnya, bintangnya, ini itunya. Kalau semua benda itu disampaikan kepada Adam, diajarkan, disebutkan semuanya. Bahkan nanti di ayat ke-33 diminta Adam menyebutkan kepada para malaikat. Diminta. Pertanyaan saya, berapa memori otak di Adam itu yang bisa menampung semua nama tadi? Oh, sampai kaget di belakang ketawa. Aduh. Aduh. Jadi saya tanya pada Anda, Adam itu makhluk pintar atau bodoh? Pintar. Ingat, sifat mengatakan, hukum mengatakan, semakin banyak space-nya, itu semakin tinggi speknya. Semakin luas tempatnya, semakin banyak yang bisa diisi. Makanya sekarang dalam komputer pun, kalau kapasitasnya makin banyak, sudah ke tera, sudah ke macam-macam, RAM-nya makin tinggi, makin hebat, speknya makin canggih. Handphone juga begitu. Semakin sedikit kapasitasnya, semakin sedikit fungsinya. Semakin banyak space-nya, semakin tinggi tingkatannya. Dulu 3315 itu paling hebat, sebelum ada yang lain. Sekarang iPhone sudah berkembang. Galaxy Note yang ke-9 sudah ada. Terus diciptakan. Apa fungsi yang 3315? Bahkan kadang-kadang digunakan untuk dilemparkan pada sesuatu. Lempar orang ngantuk pakai handphone 3315. Masya Allah. Nggak bangun-bangun. Kenapa tidak bangun? Kan sudah jam 3:13. Wah. Bangunnya pakai handphone. Tuh, Anda lihat, manusia punya kemampuan yang dahsyat. Setiap kata Allah, Adam, saya tanamkan pada dirimu memori yang paling hebat. Semua nama-nama benda bisa ditampung. Jadi saya katakan pada Anda, ketika Allah memberikan bekal nama-nama, bukankah itu dasar pengetahuan? Bukankah kita mengajari anak-anak kita dengan menyebutkan nama-nama? Tidak ada anak baru lahir diajarin ngitung. 1 ditambah 1. Gak ada kerjaan orang tuanya. Ini mama, ini kakak, senyum. Ini kan kasih mainan, beranjak lagi, kasih nama, apalin ini itu macam-macam. Nama itu sifat karena sudah bawaan. Manusia pertama diajarkan tentang nama. Begitu kita lahir disebutkan nama-nama. 1, 2, 3 kenal. Untuk menajamkan memori. Semakin banyak yang disebutkan, semakin banyak kosakata, semakin masuk kemudian informasinya, semakin mudah untuk berkomunikasi dan mencerna sesuatu. Jadi bekal pertama untuk maju itu, bekal pertama yang tidak ada yang lain kecuali pengetahuan. Karena asma, jamak dari kata ism dalam bahasa Arab kekinian juga disebut menunjuk kepada nilai-nilai pengetahuan. Ilmu. Jadi kalau Anda ingin maju, kuasai pengetahuan. Ayo belajar. Ambil pengetahuan. Mustahil Anda bisa jadi insan berkemajuan, membangun bumi, memakmurkan negara kita tercinta dalam konteks Indonesia kalau nggak pintar. Bagaimana bisa bikin gedung kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana bisa menyalakan lampu yang padam kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat misalnya papan tulis kalau nggak ada ilmunya? Bagaimana Anda bisa menghapus tulisan yang tertulis kalau nggak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa membuat baju yang bagus kalau nggak ada ilmunya? Itu yang pertama. Karena itulah risalah pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad, perangkat mencari pengetahuan. Iqra, baca. Karena baca itu jendela pertama yang ketika dibuka pengetahuan bisa terlihat. Datang, hadir.
kuasai pengetahuan, genggam pengetahuan, maka kemajuan tergenggam di tangan kita. Itu bagian pertama. Nah sekarang pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Adam, nabi bukan? Oh. Ulang saya tanya, nabi bukan? Harus yakin, nabi atau rasul? Yang nabi angkat tangan. Nabi Anda? Adam nabi. Pertanyaan saya, nah ini nabi dalilnya Quran. Kita pakai dalil ayat ke-33. Adam rasul bukan? Bukan. Baik, Adam manusia bukan? Manusia. Tahu dari mana? Dalilnya Quran surah ke-15 ayat. Nah sekarang Adam karena manusia maka punya sifat-sifat kemanusiaan. Di antara sifatnya adalah wafat, meninggal. Tidak ada yang abadi. Makan, minum, tidur, meninggal. Ya, nabi beda, rasul lain. Nah sekarang kita anak cucu Adam. Jadi semua yang kita berketurunan itu semua keturunan Adam. Gak ada manusia tinggal di bumi kecuali keturunan Adam. Maka disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Yang nyebar kemana-mana, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Qabail, syu'ub, qabail nyebar kemana mana. Antapani, Kota Bandung, Bandung bagian selatan, kabupaten macam-macam sampai Jawa Barat, sampai ke Asia, sampai ke Afrika, sampai dibatasi oleh Sungai Cikapundung dan sebagainya, gitu kan? Nah itu nyebar, tetap semua keturunannya Bani Adam. Bani Adam menunjuk pada asal mula keturunan. Semua akan kembali nasabnya ke Adam alaihissalam. Jangan pernah mau kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Jangan percaya. Jangan percaya. Charles Darwin mengatakan demikian. Anda jawab, kalau Anda berasal dari monyet silakan saja, cuma jangan ngajak-ngajak saya. Kita manusia. Dan ingat, karena kita manusia, keturunan Adam disebut Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kita pun memiliki sifat-sifat kemanusiaan sama seperti Adam yang diberikan oleh Allah. Apa sifat kemanusiaan itu? Seperti tadi Adam makan minum, kita makan minum. Adam wafat, kita wafat. Tapi jangan lupa, Adam diberikan bekal pengetahuan, kita pun diberikan bekal pengetahuan. Di ketika Allah mengatakan manusia pertama Adam, saya berikan memori yang sangat luas, bekal ilmu yang luar biasa. Maka semua anak cucu Adam pun menyanding namanya Bani Adam. Mereka pun mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama. Bekalnya diberikan. Cuman bedanya karena Adam nabi memiliki sifat kenabian. Kita bukan nabi, tidak memiliki fitrah kenabian. Sifat kenabian itu mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Nabi Muhammad gak punya guru, gak pernah sekolah. Apalagi belajar seperti kita sekarang dengan sistem yang formal. Tidak. Tapi Nabi mendapatkan pengajaran langsung dari Allah. Karena Nabi. Musa Nabi diajarkan langsung. Isa Yesus Nabi diajarkan langsung. Yang mengajarkan Tuhan Allah. Muhammad SAW Nabi diajarkan langsung. Kita bukan Nabi apalagi Rasul. Karena kita manusia biasa, maka kita tidak diajarkan langsung. Kita punya bekalnya berupa potensi. Karena itu kalau ingin potensi dikeluarkan, maka Anda mesti belajar. Turunlah dari Al-Quran ayat-ayat yang mendorong kita untuk belajar. Bagaimana menghadirkan potensi pengetahuan itu untuk tampil dalam bentuk keilmuan, kemudian berkreasi dari situ semua menghadirkan kemajuan dalam kehidupan. Poinnya itu. Nah cuma Anda jangan pernah salah duga, karena potensi ilmu kita itu sama tuh dengan Adam potensinya. Ini memorinya luas banget. Ingat baik-baik ya, jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan manusia itu bodoh, jangan percaya. Cuman lagu yang dibuat manusia bodoh. Gak ada. Demi Allah saya katakan, gak ada. Ini manusia homo sapien. Ini homo mojocratensis. Ini homo antapanisis. Misalnya kan, jangan mau. Gak ada, ini kemajuannya sekian. Gak ada, bekal kita namanya manusia. Itu kita makhluk cerdas. Yang meneliti itu siapa coba? Ayat ini dan turunannya diteliti itu oleh orang non-Muslim. University of California. Tuh California. Lampu merah sonoan dikit tuh. Naik pesawat. Diteliti sama mereka. Ini penting betul nih. Begitu diteliti ditemukan. Wah, memori otak manusia yang paling standar saja. Kekuatan memorinya 100 juta gigabyte.
100 juta gigabytes, berapa tera tuh? 100 juta gigabytes. Jangankan 100 juta, 1 giga aja, berapa banyak bisa menampung informasi. Kitab-kitab, buku-buku yang paling banyak, kumpulkan, nampung 1 giga. Masjid ini nggak akan cukup, baru 1 giga. Sekarang di memori kita di sini 100 juta. 100 juta tuh. Kalau Anda mau keluarkan semua benda yang telah Anda hafalkan, dari mulai tumbuh sampai dengan sekarang, tuliskan tuh, nggak akan cukup tuh buku-buku itu bisa menampung. Tuliskan. Nama-nama kan banyak, nama binatang aja. Keluarkan tuh, banyak di kepala kita tuh. Silakan sebutkan, ada singa, ada gajah, ada macam-macam. Tumbuhan, nama buah aja ada berapa? Sebutkan nama buah yang dari awalan N tuh. Nanas, apalagi? Nangka, nukuh, nambutan. Itu baru buah. Belum yang lain. Kalau cuma ngapalin rumus-rumus matematika, rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia, gampang. Nggak susah. Not dan sebagainya gampang. CDF, GBC, GBC, DFIS, GDFIS, GBC, DBC, DFIS, GIS A, FIS, A, BCIS, DIS, E, BCIS, DIS, F, GIS A, B, FIS, S, BCIS, S, BCIS, S, BCIS, S, BCIS, gampang. Alfiah, gampang. Kalau munalabtun mufidun kastaqibal suwafilun thumma harfunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu amma kalimatun biya kalamun qad yu'ambil jari wa tadwin wa dewa al mustadinis bitamidun hasal bitawa atat wa yaf'ali wa nurik badana fi'lun yanjali. Gampang. Tajwid gampang. Atajidul lughatan nitsyan bil jaidi wastilahan imra'u biha wa mustaqim sifati waludin wa ghairi dzalika katarki tafi wa nahwihima ma ghayatun mutajid ghayatu bil gunihati fi ta'an al-Qur'an al-mutawakkim wal hadath an-nabawiyyah afsahiyah wa qila ghayatu saunu lisanil khata'i fi kitabillah ta'ala. Gampang. Arud gampang. 16 bahar tawilun tawilun lahudunal buhuli fadailu fa'ulun mafailu kifanab kimintuk habibin wa manzili bisaqil wa banadakhuli fahumali rajas mustafilun sauti safilil bulbuli hayaja qalbi tamili alma'u wajhul ma zahirlah dhuqali fa anta yasalili wa sayyidi mawlali fa kam taymuni qaybin qataftu madatin fil hadzal rajuli fa qala la faqad wala muharwili wal walad wali wa ilali fa qultu la tuwali fa wainul ali qala tau hina kadha in hadha dhul muqali kahatan kakalili tabtabuli gampang. Apa yang susah? Gampang. Fisika, ayo apa babnya? Gaya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong, berikan sedikit, keluarnya sedikit, pukul kencang, keluar kencang. Gaya F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan. Gampang. Kimia gampang. H2SO4 asam sulfat, H2O itu air, Fe itu verum, ya, sama dengan apa? Verum sama dengan besi. Nomor atomnya 26, isotopnya ada 4, 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Gampang. Apa yang susah? Nama istri gampang. Satu. Gampang. Memori kita itu banyak. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan kita terlambat. Jangan yakin kalau ada yang mengatakan ada anak yang bodoh. Nggak ada murid yang bodoh. Yang ada guru yang kurang kreatif mengajar. Catat kalimat itu. Nggak ada. University of California menemukan sebuah penelitian. Apa? Standar 100 juta. Dan disimpulkan bahwa 90% otak manusia cerdas. 90%. Tuh. Cerdas. Cerbat, dahsyat, cerdas. 5%-nya genius. 5%. Genius. Jadi kalau ada yang jenius, jangan bangga dulu, cuma 5%. Sisanya 5%-nya slow, lambat. Ya, he's not idiot, you know. 5%, slow, lambat. Tenang. Jadi pergerakannya itu nggak kelihatan cepat. Tapi bukan berarti dia nggak bisa cepat. Pindahkan dari yang lambat ke jenius. Di Anda ditugaskan, ayo alihkan. Nggak ada yang bodoh. Kalau dia lambat, lihat faktornya apa yang membuat dia lambat. Alihkan kepada yang jenius, atau minimal pindahkan yang ke 90% yang cerdas. Einstein saja yang bukan muslim bisa kemudian menerapkan itu setelah melihat bukunya Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Gurunya mengatakan di SMA-nya, kamu itu dengan kata-kata kasar lah, saya aja nggak sanggup ucapkannya. Kasar disamakan dengan binatang, pergi dari kelasnya. Menemukan buku orang Islam, dibuka Avicenna.
Ibnu Sina itu dibuka, begitu dibuka paham, baca buku orang Islam, orangnya sudah nggak ada, paham, ngerti. Dia memilih untuk pindah dari yang slow kepada jenius dan dikenang dalam kehidupan dunia. Kenapa kita yang punya keterangannya tidak berpindah memilih untuk hal yang terbaik? Gak ada yang lambat. Jangan percaya kalau orang mengatakan orang Indonesia itu perkembangannya susah, walaupun memang potensinya tinggi. Kalau sekolah duduk paling belakang, nggak pernah nanya. Ujian SKS, saya kebut semalam, nilainya bagus, cuman aplikasinya nggak ada. Jangan mau disebut begitu. Kita orang hebat. Katakan pada diri kita, katakan pada diri kita, kita punya kemampuan yang dahsyat. Nah, hanya persoalannya, bagaimana kemudian mengolah potensi pengetahuan ini menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Maka disebutkanlah cara belajarnya begini. Nih turun ayatnya. Jadi kalau ilmu itu mau diolah, Quran itu indah sekali. Nggak menyebutkan teori, tapi dijelaskan detailnya. Jadi kalau Anda ingin menggali potensi sampai mendapatkan apa yang diharapkan tadi, apa yang dijanjikan, jangan cukupkan pada kebanggaan. Pulang dari pengajian cuma bikin status, ternyata saya pintar ya. Tidak memberikan solusi. Kepintaran itu diteruskan, bagaimana cara menggalinya? Tidak disebut Anda pintar berkemajuan kecuali mengamalkan apa yang disebutkan di ayat ini. Satu, saya cepat. Quran surah 9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Pakai iman. Lihat baik-baik. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, maka informasinya bukan sekedar menumbuhkan sebuah informasi, kabar, tapi juga mempertaruhkan tingkat keimanan kita di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kalimat salat pertama dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Artinya salat itu juga menjadi indikator tingkat keimanan. Kalau semangat salat, iman kuat. Malas salat, iman rendah. Sekarang ayat pengetahuan dibuka dengan kata iman, bahkan menggunakan bentuk isim maf'ul menunjuk kepada benda yang benda itu tetap. Tetap itu artinya stabil. Kalau imannya stabil, kuat. Nah, maka cirinya diantaranya, apa cirinya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Sifat pertama, jika Anda ingin mengeksplorasi bekal pengetahuan ini, maka sifat belajarnya mesti tafaqquh dari kata fiqih. Fikih itu artinya paham, mengerti. Kalau pakai tak di depannya, tak menunjukkan aspek kesungguhan, keseriusan. Kalau tasydid sebelum kalimat akhir di ilmu lughah di antara maknanya menumbuhkan motivasi 2 kali lipat, syiddah, karena itu tidak mudah untuk ditempuh. Maka cara pertama, kalau Anda ingin membangkitkan bekal ilmu untuk meraih kemajuan dalam kehidupan, maka dimanapun Anda yang belajar, apapun yang dipelajari, maka pertama pastikan Anda belajar untuk mendapatkan pemahaman, bukan hanya transfer informasi. Cek lagi gurunya. Dulu orang tua masih begitu, pulang dari sekolah ditanya lagi, paham gak materinya? Dicek, dipraktekkan, dilihat. Jadi Anda mau belajar dimanapun silahkan, mau ke ITB, ke Unpad, ke Unpas, ya, ke IAIN dan seterusnya, sepanjang diniatkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilakukan? Jangan cuma datang untuk ngejar IPK, ngejar target, ngejar ini. Anda paham nggak dengan yang dipelajari? Sekarang banyak orang pintar nggak paham mengamalkan kepintarannya. Hebat statusnya ahli hukum, gelarnya tinggi, tapi dihukum juga. Kurang apa? Kurang paham dengan apa yang ia telah pelajari. Itu persoalannya. Banyak ahli ekonomi, banyak ekonom, tapi itunya tidak digunakan untuk membangkitkan kemajuan di bangsa kita sendiri. Dipakai kalian di tempat lain, kenapa nggak balik ke bangsa? Kenapa nggak dipakai? Lihat, kadang-kadang ada faktor yang lain juga, tapi diantaranya adalah kembalikan ke sini. Coba, betapa banyak anak-anak sekarang belajar. Demi Allah saya katakan dia, kita melihatlah teman-teman, kita harus berubah. Banyak orang yang cuma sekolah itu numpang formalitas saja. Penting lulus, penting ini, penting begitu. Silahkan cek termasuk yang keluar ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Madinah, ke Ummul Qura, ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Berapa persen mahasiswa kita yang belajar untuk mendapatkan pemahaman? Dibandingkan hanya sekedar mengejar ijazah untuk pulang. Ya, yang paling ajaib itu belajar ke Arab, pulang-pulang paling pandai bahasa Jawa. Orang Bandung belajar ke Ummul Qura, ke Madinah, pulang-pulang pakar di bidang bahasa Jawa lancar, bahasa Arab enggak. Belajar ke Libya, pulang-pulang, Masya Allah, bahasa Palembang, bahasa Padang lancar. Ya, bahasa Arabnya berantakan. Apa yang salah? Nah, ini bagian pertama. Jadi saya ingatkan juga ya, Anda yang di ITB, yang di Unpad, ya, yang di Unpas, yang macam-macam sekitaran Bandung, atau juga keluar dari sini, ya Undip, Universitas Diponegoro, ya, Unpad, Universitas Pangeran Diponegoro, Pajajaran, ya, dan yang lainnya. Nah, coba biasakan, pahami. Kalau belajar pahami. Kalau belajar matematika, ya, sampai Anda ngerti bikin rumusan, cara cepat dan sebagainya, sampai paham.
Utak-atik, 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 utak-atik. Ya, fisika juga demikian, kimia demikian, yang lainnya sampai paham. Ini sifat pembelajar yang baik. Pemahaman itu dipakai dalam aplikasi keseharian. Kalau Anda insinyur, bangun. Kalau Anda paham caranya, ini getarannya sekian, terjangan angin sekian, kekuatannya sekian. Kalau ada gempa sekian, sekian, sekian bisa diukur. Oh, kalkulasinya demikian, demikian, demikian. Strukturnya harus seperti ini. Naiknya begini, pakai baja ringan, pakai ini, pakai gentang ini. Jadi bangunan kokoh. Jangan kalah sama Firaun. Firaun cari orang-orang paham, suruh bangun. Haman bikinin istana. Saya pengen neropong Tuhan, sama Tuhan pengen lihat. Enak aja. Pengen lihat Tuhannya Musa. Ya, tapi yang paling menarik, direndahkan adalah derajatnya. Tapi ketika dia membangun dengan orang-orang pakar di bidangnya, jadi piramid sampai dengan sekarang. Silahkan kembalikan teman-teman. Termasuk juga yang agama. Jangan cukupkan dengan belajar tahu. Ini banyak penyakitnya nih. Orang belajar agama cuma tahu. Karena tidak paham ketika diamalkan, tidak datang kekhusyuan. Coba saya mau tanya pada anda ini sholat sampai dengan sekarang ribuan kali ruku dan sujud, ribuan kali. Anda paham nggak apa yang dibaca? Jangan-jangan bacaannya bagus, fasih, tajwidnya benar. Ruku, sujud sempurna. Cuman pertanyaannya paham nggak yang dibaca? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham. Apa yang diungkapkan nggak ngerti, bagaimana bisa khusyuk? Minta permintaan tapi nggak ngerti yang diminta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Ya Allah minta rezeki warzukni. 4 kali minta sholat isya. Bis isya minta lagi. Ya Allah berikan aku rezeki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzukni. Tuh, yang paling ajaib itu sampai ada yang diterjemahin. Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh. Jadilah kemudian beragam. Yang Sunda Allah Anu Agung. Betawi Tuhan gua gede, ya. Jadilah kemudian sifat-sifat yang tidak dibenarkan. 1, pelajari sampai paham. 2, saya cepat. Ini saya akhiri. Quran surah 58 ayat 11. Tahan. Ini kita mau berakhir. 7 menit ke depan kita selesai. Pas kemudian sampai jam 9. Perhatikan baik-baik. Teman-teman, fokus baik-baik. Lihat sini. Semua pemahaman ini ukurannya benar menurut Allah dengan ukuran Quran surah 58 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis dan seterusnya. Perhatikan sampai kalimat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. 1, ada 3 kalimat di sini. 1, majalis jamak dari kata majlis, dari kata jalasa. Jalasa asalnya bukan duduk tapi berpindah dari yang rendah kepada yang tinggi. Kalau perpindahan dari yang tinggi ke rendah disebut qa'ada. Makanya duduk ada 2 sifat dalam bahasa Arab. Qa'ada yaqudu qu'udan, orangnya qa'id, tempatnya maq'ad, pindah dari yang tinggi ke rendah. Kalau Anda berdiri kemudian duduk disebut dengan qa'ada, tafaddal uqud. Quran mengatakan salat enggak bisa berdiri, duduk. Qiyaman wa qu'udan, enggak ada julusan. Anda di karpet, saya minta pindah ke kursi, pindah ke yang tinggi, maka disebut dengan jalasa, tafaddal ijlis. Tempat disebut dengan majlis. Tempat belajar, kenapa disebut majlis? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangan pernah Anda datang ke tempat-tempat ilmu yang tidak mengangkat derajat Anda ke tempat yang lebih tinggi. Makanya disebut majlis ilmu, majlis ulama. Kenapa disebut majlis? Pilih pengajian, jangan harus semua dihadiri. Lihat sifat-sifatnya, kalau dia bisa mengangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya, maka datangi, pelajari, datangi, tanyakan, ambil ilmunya. Majlis namanya, jamaahnya disebut dengan majalis. Membuat Anda lebih maju. Apa yang terangkat? 2. 1 iman, 2 ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang paling menarik, kalau orang datang ke tempat belajar, dapat ilmu, wajar. Belajar, dapat ilmu, terangkat. Beda status antara datang dengan pulang lain. Anda datang ke sini, pulang dari sini dapat pengetahuan. Itu majlis yang benar. Tapi pengetahuan itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Karena dilandasi oleh iman. Iman itu yang membawa ilmu, membimbing untuk dekat kepada Allah. Ini yang disebutkan sifat kemajuan itu. Tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau kemajuan dimaksud tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Anda yang belajar teknik sipil, jadi insinyur misalnya, Anda bangun jembatan, Anda bangun bangunan dan sebagainya. Pertanyaan saya, ilmu yang Anda praktekkan itu, yang luas, utul ilma, ketika Anda membangun semua itu, apakah pernah diniatkan untuk mendekat kepada Allah? Kalau enggak, rugi Anda. Enggak ada beda antara orang enggak beriman dengan Anda yang sudah beriman. Rugi, kenapa? Karena hadis mengatakan, di hadis Muslim,
Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan menunjukkan pada kebaikan, diamalkan kebaikan itu dia mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Bayangkan, ada orang belajar lulus di ITB, teknik sipil, bangun dia, bangun jalan, bangun macam-macam. Jalan itu dipakai oleh jemaah yang mau sholat ke pengajian. Sholat, ngaji, baca Quran. Kalau diniatkan karena Allah bangun jalan itu, berapa banyak pahala dia kumpulkan dari setiap orang yang lewat situ. Tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak orang lewat jalan untuk menunaikan ibadah umrah. Dia yang bangun jalannya. Berapa banyak orang yang bikin pipa jadi keran wudhu diniatkan karena Allah. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda yang belum beriman pun bisa. Anda bedanya apa? Kalau Anda pengen maju di hadapan Allah, berkemajuan di hadapan Allah, jangan cuma bangun dalam urusan dunia. Firaun pun bisa. Namrud hebat. Apa bedanya Anda dengan Firaun? Apa bedanya Anda dengan Namrud? Harus ada perbedaan. Rugi. Bikin sendal, bikin handphone yang bisa menampung aplikasi Quran dan sebagainya. Pernah nggak diniatkan karena Allah? Bikin baju, itu kan ilmunya banyak. Ada ahli kimia, ada yang lainnya. Pernah nggak? Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum. Tapi dua tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya, ya buka Quran surah kedua, ayat 164, paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Bukan. Wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Hei, silakan amati langit dan bumi. Cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah nggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan. Diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang. Muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini. Dipelajari betul. Bikin. Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah? Untuk berzikir kepada Allah? Langit amati. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya. Amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya. Terus turun. Amati bumi, ardi, amati. Ayo, muncul geologi. Ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak. Ada yang ke Pertamina, jurusannya perkembangan perminyakan. Ada yang ke analisis data, muncul Amerika bikin, kemudian Halliburton, Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo hadir, ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Coba pertanyaan saya, pernah nggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itulah kemudian Ibnu Firnas ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19, dia baca burung bisa terbang ke atas. Kemudian setelah terbang ke atas itu dia kepakan sayapnya. Mayum sikuhunna ila rahman. Kepak katup bukan karena punya sayapnya, tapi kata Allah karena Allah menahan dengan sayap itu di udara dia bisa terbang. Kalaupun punya sayap tapi kalau Allah nggak tahan di udara dia nggak bisa terbang. Maka dia perhatikan sebab terbang itu Allah jaga karena ada sayap kepak katup. Maka kemudian dia bikin sebuah hipotesa. Ibnu Firnas membuat modifikasi sayap burung ditempelkan di tangannya, ingin membuat terbang seperti burung. Diuji cobakan, terbang naik bukit yang rendah, kepak katup jatuh. Perbaiki lagi sampai luar biasa bagusnya. Terbang bukit lebih tinggi lagi, kepak katup bisa terbang. Kepak katup 20 meter, lebih dari itu jatuh meninggal. Tapi bukan karena meninggalnya, karena itu ajal. Karena dia meninggal mewariskan pengetahuan dasar utama nanti untuk prototipe pesawat terbang yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Begitu jadi kemudian tetap muncul retakan di sayapnya. Begitu terbang pesawat meledak di udara karena tidak kuat dengan daya geseknya karena di atas. Tuh, tekanan tinggi, crack, pecah, hancur, meledak di udara. Jadi solusi ditemukan bukan oleh orang Arab, bukan Amerika, bukan juga oleh orang Afrika ataupun Eropa. Seorang anak yang dididik oleh bapak ibunya di Pare, seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga anak ini punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang dengan pengetahuan. Susah diajak main. Masuk, keluar lewat pintu depan, bisa balik lewat pintu belakang. Dipaksa main pintu depan, bisa naik lewat jendela. Imam An-Nawawi dipaksa main, bisa nangis.
Kesenangannya pengetahuan. Begitu di luar bawa buku. Anak ini pun sama. Dipaksa bermain keluar, balik-balik lewat jendela, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Namanya Baharudin Yusuf Habibi. Kuliah di Jerman, mengembang, tapi keislamannya tetap di bawah. Sampai pernah memimpin sholat Isya, dalam keadaan itu ayahnya meninggal dunia. Menuliskan kemudian kenangan-kenangannya, di antara yang paling hebat, menganalisis tentang bagaimana ketahanan sayap pesawat saat di udara. Maka beliau dihitung sampai sempurna hitungannya dengan izin Allah, maka jadilah kemudian pesawat itu terbang stabil di udara. Maka dikenallah beliau dengan Mr. Crack. Mr. Crack. Ya, Tuan yang bisa menganalisis tentang solusi keretakan pesawat terbang di udara. Sampai sekarang tercatat berkat namanya. Tapi kebanggaannya saat ini ketika bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, salatnya, bacaan Qur'annya dan sebagainya. Tulisan-tulisannya, kenangannya tentang tulisannya, Habibie Ainun dituliskan dan sebagainya, dan seterusnya. Itu bekal paling utamanya. Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan, tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya. Banyak nanti, ada Ibnu Sina, ada Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Kita teruskan untuk praktekkan di masa kita kekinian. Jadi orang dulu baca Quran, keluar pengetahuan. Orang sekarang baca Quran keluar rasa kantuk. Tuh. Antuk gitu kan. Dulu pernah ada Pak, seorang soleh tuh. Ya, di Pasar Rebo orangnya soleh, kakek luar biasa. Saking dekatnya dengan Allah. Dia belajar tuh ringas-ringas, datang pengajian kecil-kecil, tapi dibangun keimanan. Saking dekatnya. Ini luar biasa, tiba-tiba datang orang dari Timur Tengah ke tempat itu. Dia katakan saya pengen bangun masjid di sini, pengen bangun masjid di sini. Kok bisa itu orang cuma ke situ di sini dan Anda yang jaga? Siapa yang ngutus orang itu? Begitu sudah jadi, beliau jaga amanahnya dengan baik. Rawat, adzan, bukain, ngimamin di situ. Sampai indah kepulangannya kepada Allah. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Menjelang maghrib. Setelah siap-siap pada asar menunggu maghrib. Cuman tidur-tiduran tuh. Merem-melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diangkat dalam keadaan yang paling indah. Jumat terakhir di Ramadan. Menjelang maghrib. Menunggu saat mau buka puasa, statusnya sederhana. Coba merem-melek, meninggal. Itu sebelah sana sudah ada yang merem-melek. Nah, ini ada. Dah, ini terakhir saya tutup. Mustahil Anda bisa maju sendirian, Anda bisa hebat sendirian, Anda bisa pintar sendirian kalau Anda tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan sifat saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan. Mustahil gedung itu jadi kalau nggak ada yang bangunnya, nggak ada arsiteknya, nggak ada yang ngukurnya. Mustahil sekolahan ini maju kalau nggak ada kepala sekolahnya, nggak ada gurunya. Anda jadi guru karena ada muridnya. Mustahil ada guru tidak ada murid, mustahil ada murid tidak ada guru, mustahil tidak ada yang jaganya, mustahil tidak ada hal-hal di sekitarannya. Maka Anda mesti bekerja sama dalam sifat tadi yang disukai oleh Allah. Baik urusan dunia diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat baik urusan dunia kadang di antara maknanya ada yang disebut dengan birrun. Barrun itu daratan, birrun sifat kebaikan di daratan yang punya nilai akhirat. Barrun, birrun sifat baiknya, birrul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua, sifat dunia dibalas saat di akhirat. Birrun, sifat-sifat yang menghadirkan ridha Allah disebut dengan takwa amalannya yang telah saya jelaskan di awal. Takwa, birrun dan takwa. Maka muncullah kalau Anda ingin bertawun bekerja sama, maka harus punya dasar nilai kebaikan untuk dunia yang punya pahala akhirat dan ridha Allah yang menjamin Anda surga. Birrun wa taqwa. Turun Quran surah kelima ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ta'awanu mustahil. Sehebat Dzulkarnain pun buka Quran surah ke-18 ayat ke-95. Dzulkarnain orang hebat, kekuasaannya tinggi, membentang timur dan barat, tapi ketika akan menutup dan menghukum, membuat sebuah tempat khusus mengurung Ya'juj dan Ma'juj, apa kata beliau? Lihat kalimatnya, fa'inuni. Ayo bertahun dengan saya. Masyarakat ayo siapkan. Ayo panaskan ini, panaskan itu, kita siapkan. Kamu yang angkat ini, kamu yang kerjakan ini. Saya nggak bisa kerjakan sendirian, kata Dzulkarnain. Padahal orang hebat, kuasa tinggi, timur sampai barat kekuasaannya. Tapi apa kalimatnya? Fa'inuni, ayo kita ta'awun dengan saya. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan berkemajuan dengan spirit ta'awun, maka sifat-sifat tadi mesti kita bawa dalam kehidupan. Mulai sekarang jadilah muslim yang baik. Jangan tinggi-tinggi dulu lah, perbaiki sholat. Mulai menghafal Quran dengan baik. Bangun hubungan baik dengan Allah. Bangun hubungan baik dengan sesama. Setelah itu, mari kita praktekkan nilai-nilai tadi yang telah disebutkan. Belajar dengan baik, sampai paham, terlebih masalah agama. Kalau sudah paham, semua enak disikapi dengan bijak. Ya,
Ini bagaimana mau maju? Masalah kunut aja bisa bubar. Masjidnya kosong. Bagaimana mau membangun kemajuan kalau masjidnya nggak terisi? Ini satu kunut, yang lain bubar. Yang satu nggak kunut, yang lain jadi makmum. Kan ada repot. Cuman gara-gara bismillah, satu sir, satu jahar, rame gitu. Padahal Nabi aja pakai 4 cara. Hadisnya 70. Kadang jahar, kadang sir, kadang nggak dibaca, kadang baca pertama, selanjutnya tidak. Kenapa gara-gara basmalah kemudian jadi bubar? Sahabat Nabi malah kompak, kenapa kita yang bukan sahabat bubar? Hah? Bismillah, kalau pengen jahar nggak apa-apa seperti Imam Syafi'i dipilih Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sir seperti Imam Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau udah sir nggak usah ditempelin di mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar namanya. Sir itu silent, yang tahu cuma Anda. Jangan diumumin. Saya sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar. Sir sendiri nggak dibaca, nggak usah baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Rakaat pertama baca, selanjutnya tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya rakaat kedua misal, ya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Hadisnya 70. Pilih salah satu karena nggak mungkin dibaca keempat-empatnya. Saya imam berkemajuan. Pengikut sunnah Nabi yang paling setia. Saya baca keempat-empatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda pilih salah satu. Nah, kalau sudah begitu kita paham dalilnya ada, enak. Oh kalau pilih ini berarti hadisnya ini, kerjakan ini. Jadi nggak ada yang lain. Ini sholat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Oh, mana? Repot, zaman Nabi nggak ada itu. Saya pernah tugas di Mekah tahun 2010, terima jemaah haji pertama. Ngimamin saya Sudes Isya waktu itu. Di Saudi kan madhabnya Hambali sampai sekarang. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Apa komentar pertama jemaah kita? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Luar biasa. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah itulah yang kita bahas pertemuan malam hari ini. Saya kira sedikit itu lebih baik dibandingkan banyak, tapi hanya menjadi informasi yang barangkali tidak mudah untuk mengamalkan. Di kesimpulannya, jadilah muslim yang utuh, muslim yang kafah. Kemudian jangan sekedar kita menghadirkan ketaatan secara pribadi, tapi harus punya sumbangsi untuk nilai-nilai sekitaran kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka jadi muslim yang berkemajuan, orientasi terdekatnya bangun bangsa kita. Ayo jadi yang paling hebat, yang arsitek, ayo bangun negeri kita lebih baik. Yang masuk ke jurusan ekonomi, bangkitkan ekonomi bangsa kita supaya stabil, tinggi. Kalau bisa kalahin tuh dolar, malu. Satu, masa lawannya 15.000. Satu 15.000 tuh. Mau beli apa? Tempe berapa? $1. Oh $1. Kenapa? Karena malu 15.000. Orang luar tuh 1 banding 1, 1, 2. Kita 15.000. Turunin tuh, tekan terus, tekan. Kalau bisa 1 banding 1. Ya ayo, 1 tambah 1. Berapa? Ah, gitu kan? Teruskan. Turunkan. Kalau perlu nilai kita lebih hebat dibandingkan yang lain. Bangkit. Ilmu pelajari, tambahkan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka inspirasi bangsa ini akan memberikan suasana yang cerah pada nilai-nilai kehidupan, tapi niatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Siap insya Allah? Jangan takut kalau kita mempraktekkan agama, apalagi demi membangun bangsa, itu dijamin oleh undang-undang. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan penduduk, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi kita, belajar itu ibadah. Bagi kita, sholat itu ibadah. Bagi kita, beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dan memberikan hal yang terbaik dalam urusan dunia. Kita bukan liberal. Orang liberal itu melanggar undang-undang. Seharusnya tangkepin tuh karena melanggar undang-undang. Karena dia berusaha memisahkan kita dari agama. Negara kita menjamin kemerdekaan beribadah untuk beragama. Dia memisahkan kita dengan agama. Makanya sebetulnya orang liberal itu nggak boleh hidup di Indonesia. Catat kata-kata saya viral nih. Nggak bisa. Karena melanggar undang-undang. Nggak boleh sebetulnya. Nah kita ini kadang-kadang sedang diracuni pikiran pada hal-hal yang tidak baik. Nggak tepat gitu. Kembalikan kepada tatanan yang benar. Itu undang-undang sudah bagus. Pancasila sudah bagus.
Dan sesuai dengan nilai-nilai pengamalan kita, konsep amalnya sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, itu adalah syariat kita. Kalau kita puasa, tuntunan kita, kita hormati agama lain. Jangan kita paksa la ikraha fiddin. Cuman tampilkan dakwah yang lembut dan baik sebagai tampilan dari akhlak yang islami. Cuma kalau ada orang menyoal tentang cara kita sholat, cara kita ibadah, itu melanggar undang-undang. Makanya ketika ada orang kemudian melanggar jilbab, ada orang menyoal celana, menyoal jenggot, maka itu harus dibatalkan demi hukum. Batallah demi hukum. Jelas, karena melanggar ketentuan undang-undang, gak bisa kalau disoal selesai gitu. Halo, kenapa jadi seperti ini, tegang? Tenang saja, kalimat itu dijamin oleh undang-undang, itu kan? Baik, siap teman-teman sekalian? Ya, kita jadi lebih baik, insya Allah jadi muslim yang mulia dan cintai bangsa kita karena kita hidup di sini, tinggal di sini dengan cara menunaikan tuntunan agama kita untuk melahirkan hamba-hamba yang taat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta Pancasila NKRI tapi menyoal orang yang ibadah apalagi umat Islam, dia tidak mengerti sejarah. Karena tidak mungkin ada muslim Indonesia mengkhianati tanah tumpah darahnya. Saham kita tinggi di negeri ini, maka mustahil kita kemudian tidak mencintai negeri ini. Kalau ada orang yang paling cinta di negeri ini, maka orang pertama itu pasti adalah orang Islam. Muslim yang benar akan mencintai bangsanya dan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala.